Nah, ini ada request dari teman kita, yaitu dari Hayabusa Jenin. Bang, bikin video valid pullback dan inducement lagi, saya masih gagal paham. Oke, saya akan jelaskan dengan sederhana saja ya. Mengenai valid pullback ini kita harus mengerti dulu konsep tren ya. Jadi konsep tren up itu seperti ini, dari low membentuk high, membentuk higher low, membentuk higher high ya. Jadi high, higher high di sini ya. Ini low, higher low ya. Kalau trennya turun, dari high turun ke low ya. Dari high turun ke low, harganya membentuk lower high dan turun lagi membentuk lower low. Jadi low, lower low gitu ya. Dari ini high, lower high gitu, seperti itu. Dipahami dulu mengenai valid pullback, saya cantumkan di kolom deskripsi. Valid pullback itu apa sih? Jadi valid pullback itu pantulannya yang valid gitu. Jadi setiap harga yang memantul itu memang pullback ya, tetapi kita mengidentifikasinya itu memisahkan antara yang valid dan invalid pullback gitu, seperti itu. Yaitu untuk apa? Untuk gunanya itu untuk trading range kita, supaya probabilitas dalam trading itu lebih bagus. Di chart seperti ini ada trend up seperti ini, lalu di sini kita bisa identifikasi di sini ya. Setelah trend up ini, di sini ada candle tertingginya ini nih. Taruhlah harga baru sampai sini ya. Nah, ini ada, jadi setiap candle per candle ya teman-teman harus catat bahwa valid pullback itu diidentifikasinya itu dari candle per candle. Contohnya dari pergerakan ini ke sini ya, dari pergerakan ini ke sini, dari ini ke sini. Candle mana yang paling tinggi? Ini ya. Ini candle yang paling tinggi. Nah, kita tandai candle yang paling tinggi ini. Dan ini satu candle ini kita tandai ya. Kita tandai contohnya seperti ini high-nya nih. Nah, di internalnya ya, high di internal candle ini ya, di satu candle ini, dan ini lowersnya. Dan ini lowersnya. Nah ini ya candle ini teman-teman, perhatikan ini lowersnya ya, ini lowersnya. Lalu di candle berikutnya itu highsnya tidak di break atau tidak di sweep, highsnya tidak, si candle sebelumnya ini tidak di sweep sama candle yang merah ini, tidak di sweep high-nya, tapi lowernya di sweep ya, lowernya di sweep. Lalu candle setelahnya juga turun tapi tidak mensweep lagi candle yang ini, yang sebelumnya, dan ini juga turun, masih turun. Jadi si lowersnya itu kita geser ke sini. Nah, geser ke sini, ini sementara kita belum bisa identifikasi. Setelah itu, karena ini harus ada sweep ya, harus ada liquidity sweep gitu ya. Itu hanya istilah saja, liquidity sweep itu hanya istilah ya. Nah, harus ada sweep. Nah, setelah itu harganya naik dan baru di sini di sweep si high ini. Nah, high ini internal high si high ini tuh di sweep di candle ini. Nah, maka apa yang terjadi ketika si high-nya ini di sweep dan ini membentuk low ya gitu ya, membentuk low, jadi ini high membentuk low. Nah, high ini menjadi tidak valid karena digantikan oleh yang ini. Berarti setelah ada sweep di sini, jadi gini ya, ini naik, harga candle tertingginya dia turun. Nah, di candle tertingginya itu turun ya, jadi di sini ini candle tertinggi, candle ini tuh turun seperti ini sampai sini. Berarti kita tandai dari sini ke sini dulu ya, dari sini ke sini. Nah, dari sini ke sini ya, ini ada pullback, tapi ini apakah valid pullback atau bukan gitu, seperti itu. Nah, lalu setelah itu dia harganya naik dan mensweep ini gitu, mensweep candle ini nih, candle ini di sweep di sini. Nah, kita tandai lagi, ini naik ke sini ya, dan ini ada liquidity di sini ya, ada sweep di sini, ada sweep ke sini.
Nah, ketika ini jadi ada sweep, berarti ini valid sebagai low gitu. Ini low, ini valid sebagai low karena high-nya high si pergerakan yang awal ini, si pergerakan awal ya, ingat-ingat ini pergerakan awalnya si membentuk low, lalu dia si high yang awal ini di sweep, jadi si lowersnya valid, dan ini si high-nya bergeser ke sini karena ini liquidity ya. Nah, jadi range-nya ini ke sini. Nah, ini jadi higher-nya gitu. Oke, teman-teman. Nah, jadi pergerakan ini tuh masih berada di range ini dan di range ini. Kita hapus dulu yang ini ya, biar tidak bingung. Jadi pergerakannya itu si candle semuanya ini nih, si ini berada di range ini, low ini, dan high ini gitu. Itu adalah valid pullback. Kita turun lagi ya ini, dan ini setelah membentuk high itu candle kedua, dan candle ini higher-nya tidak di break ya, tidak di sweep lagi, jadi ini valid karena ini, dan lalu ini turun terus, ini membentuk lagi di sini, teman-teman bisa lihat ya, lowersnya ini turun candlenya, tapi belum membreak ya, membruk lowers ini belum di break, belum di sweep atau di break ya, bisa. Nah, si candle ini tuh, si lowers ini tuh belum di sweep ataupun di break ya. Nah, sama candle ini belum ya, lalu candle ini juga belum, jadi masih dalam satu range ya. Ini juga belum, ini belum. Nah, teman-teman bisa lihat di candle ini baru di sini ada sweep lagi ya. Di sini lowersnya di sweep, berarti ini candle lowers terendah ya, paling terendah. Tapi tunggu dulu, ini belum valid ya, belum valid karena si candle ini, apakah candle ini di high-nya itu, internal high-nya ya, dari satu candle ini di sweep atau tidak. Ternyata ini di sweep sama candle yang ini ya, candle ini di sweep tuh, berarti ini tandai aja ya. Nah, gitu. Jadi dari sini itu kan geraknya turun seperti ini kan belum valid tadinya kan, tetapi setelah ada break di sini, ada sweep di sini, jadi ini valid sebagai lowers gitu. Ini valid sebagai lowers. Ini yang ini, nah high-nya bukan yang ini karena ini di sweep sama candle yang ini, jadi ini high, ini highest-nya, ini highest-nya teman-teman, seperti itu. Jadi kalau low, lower low, highs, lower highs, berarti ini trennya turun ya, dari kacamata ini ke sini ya, seperti itu. Dari kacamata ini tuh berarti ini turun ke sini, terus naik ke sini gitu ya, naik ke higher, seperti itu. Nah, ini minor structure yang valid ya, seperti itu ya. Kita identifikasi lagi teman-teman. Nah, di sini high-nya itu tidak di break ya oleh candle ini kan, jadi ini valid gitu, tidak di break lagi. Kalau ini di break lagi, misalkan si ujungnya itu sampai sini misalkan ya, jadi si higher-nya tuh di sini gitu. Nah, high itu di sini, jadi ini low, ini high, tapi ini tidak di break ya, jadi di sini highest-nya sampai di sini tuh teman-teman. Nah, highest-nya di sini ya, udah paling tertingginya, dan ini candle setelahnya turun, lalu lowers ini di sweep lagi, turun, menciptakan ini setelahnya kan ada candle lagi nih, ini membentuk harga low yang terendahnya ya, di sini nih harga low terendahnya. Nah, maka si lowers ini belum valid ya,
belum valid sebagai pullback gitu ya. Ini belum dikatakan sebagai valid pullback dari sini ke sini. Kenapa? Karena internal high candle ini high-nya tidak di sweep, tidak ada yang sweep ya. Candle ini high-nya gitu ya, ini high-nya kan, ini low-nya. Nah tapi satu candle ini belum valid sebagai low karena high-nya tidak di sweep gitu ya. Jadi ini masih satu gerakan terus ya sampai sini. Dan ini turun terus. Ada lows yang melebihi close ini, tapi highs-nya tidak melebihi ya. Terus turun sampai sini. Ini lows-nya di sini ya. Nah, tapi di sini, nah teman-teman bisa lihat di sini highs-nya, ini lows-nya ya. Ini candle terendahnya dari, pokoknya patokannya dari sini ya, dari sini lebih rendah terus low-nya karena high-nya belum ada yang sweep oleh candle ini. Nah baru di sini ini candle terjadi, candle low-nya di sini kita tandai, ini lows-nya. Nah ini paling terendahnya, candle terendahnya, tapi apakah high-nya itu di sweep? Nah di sini high-nya di sweep. Nah teman-teman, di sweep oleh candle yang ini nih, yang hijau ini ya, di sweep. Di sweep dan ini naik, dan tapi low-nya ini tidak di sweep lagi ya. Nah apakah ini valid sebagai low? Ini valid sebagai low. Ini valid sebagai low karena candle terendah ini di tingginya, di highs-nya, di internal high-nya itu di sweep oleh candle biru ini. Dan dia ya kan ini belum di sweep lagi si lowers ini, dan dia naik sampai sini ya, sampai sini berarti ini. Nah teman-teman, dari candle ini lowersnya ini sebelumnya valid ya, karena di candle ini highs-nya di sweep. Dari lowersnya ini valid sebagai lowers dari atas ini. Dari atas ini sampai ke sini ini valid sebagai lowersnya sebelumnya ya, karena internal high yang candle lowers ini, candle terendahnya, karena di high candlenya itu di sweep di sini. Ketika di candle ini di sweep lagi ya, maka dipindah ke sini ya, pindah ke sini highersnya gitu. Nah ini dinamakan outside bar, sementara lowersnya belum di sweep. Tetapi di candle setelahnya dia harganya turun ya, turun baru naik, jadi ini outside bar lagi. Jadi si lowers ini karena ini di sweep sama candle yang lebih besar ini volumenya, jadi ini invalid pullback, jadi lowersnya pindah ke sini ya sementara. Tapi ini belum valid sebagai lowers, ini baru ditandai saja lowersnya di sini. Jadi kita tandai dulu saja seperti ini belum valid ya. Dan
highestnya seperti ini. Nah, candle satu ini ke candle semuanya ini adalah outside bar ya. Jadi dari sini, dari segi candle ini udah outside bar ya, outside bar, tapi ditimpa lagi sama candle yang lebih besar jadi outside bar. Sementara membentuk shadow low di candle ini ya, dan membentuk high di candle ini. Nah, ketika high-nya ini tersweep, barulah ini valid sebagai pullback. Jadi pullback yang tadi ini gagal ya, pullback yang tadi ini gagal ini. Ini bukan valid pullback. Jadi ini adalah outside bar. Ini adalah outside bar. Nah, ini karena ini di break di sweep high-nya, jadi lowersnya valid sebagai low. High-nya di break ya, terus naik-naik dan low-nya juga belum di break-break, ini terus naik sampai candle tertinggi ini, berarti ini ditandai high-nya itu di sini. Seperti ini. Kita tandai high-nya di sini, teman-teman. Nah, jadi hati-hati untuk pergerakan candle-candle kecil ya. Untuk karena itu bisa menjadi outside bar. Jadi seperti ini. Jadi ini naiknya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita perkecil dulu ya. Kita perkecil dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan di valid pullback itu, valid pullback, dan juga teman-teman harus memperhatikan yang namanya outside bar untuk mengidentifikasi valid pullbacknya. Dan ya, sekarang akan menuju ke materi selanjutnya, yaitu mengenai inducement ya. Inducement itu adalah pola yang terbentuk di market yang berupa SND atau supply demand, ataupun order block, ataupun relative equal, ataupun juga support resisten, yang dimana di situ rawan terjadi liquidity. Jadi contohnya seperti ini ya, hubungannya dengan valid pullback untuk mengidentifikasi range. Bisa lihat, teman-teman bisa lihat di sini kan, di sini sudah terjadi valid pullback ya. Di sini ini low-nya, ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya ya. Nah, berarti dari dua kejadian di sini, berarti ini low lower low gitu, ini high lower high, berarti ini trennya turun kan. Misalkan kan teman-teman mengidentifikasi ini high-nya kan, ini high-nya, ini lowest-nya kan, gini seperti ini nih. Ini low, high, low kan ke sini. Berarti teman-teman akan mencari entry di sini misalkan. Tarik Fibonacci seperti ini dari high ke low. Untuk eksekusi itu berarti di dalam metode SMC ini kan area premium ya. Ini area premium. Ini area diskon. Nah, ini area diskonnya ya. Berarti teman-teman itu untuk mendapatkan probabilitas yang bagus, sell itu di area premium ya. Dari valid pullback tersebut, range-nya itu dari high ke low, mengambil area premiumnya. Tetapi harganya itu tidak kembali ke area premium ini, berarti di saat ini, di saat tersebut ya, tidak ada setup untuk entry ya. Karena ini saya mencontohkan di satu time frame saja ya. Kalau di multiple time frame ini bisa teman-teman cari lagi valid pullbacknya di time frame yang lebih kecil untuk mencari range-nya. Jadi ini high-nya, low-nya, kembali harganya itu ke premium, baru sell gitu seperti ini. Ini di sini jadi tidak ada setup untuk entry kalau dari kacamata satu time frame gitu, seperti itu. Nah, lalu teman-teman identifikasi lagi high sama low-nya lagi ya.
ini high bergerak ke low gitu ya. Ini kan harganya turun lagi ya, ini high ke low gitu ya. Ini hapus dulu, ini juga hapus dulu ya. Ini high-nya, ini low-nya. Nah ini area 50% ini adalah area equilibriumnya ya. Nah di setup time frame H4 ini, di satu time frame ini tidak ada setup entry ya, tidak ada setup entry karena tidak kembali ke area premiumnya. Tetapi kalau di ini area premium ya, ini area diskon. Jadi di time frame H4 ini saya menggunakan satu time frame ini ya untuk memudahkan ya. Jadi dia harganya langsung turun ke sini, baru masuk lagi ke sini ya. Jadi dari sini tidak ada market shift. Jadi dari struktur lower ini tidak ada market shift, langsung turun ya. Jadi tidak ada setup entry seperti itu. Jadi memang smart money konsep ini jadi harus ke area premium kalau untuk sell, dan untuk buy harus di area diskon, namun dengan melihat market structure ya, karena ini strukturnya turun dari high ke low gitu. Kita hapus lagi. Nah teman-teman bisa lihat di sini, ini high-nya, ini low-nya ya, ini low-nya. Ini high-nya, ini low-nya, dan ini kembali ke area premium ya. Di sini area premium, ini area diskon. Nah apa yang dimaksud dengan inducement? Nah ini adalah area base ya, atau SND di sini, ataupun juga bisa order block di area ini, ataupun ada equal high, relatif equal high ya. Di sini teman-teman akan entry biasanya kalau inducement, kalau teman-teman tergoda di sini kan. Nah ternyata ini mensweep dulu ya, mensweep lalu dia harganya turun. Nah ini adalah inducement teman-teman. Jadi inducement itu biasanya berada di bukan di area premium kalau ingin meng-sell ya. Ini masih berada di area sekitar, masih dekat dengan area 50%. Jadi ini inducementnya seperti itu ya. Jadi ini bukan valid pullbacknya, karena ini high-nya, ini low-nya ya. Dari sini low ke high ke low. Jadi ini bukan pullback di sini. Nah, yang bukan pullback ini termasuk inducement gitu, dan juga tidak berada di area optimal di premium. Ini kalau strukturnya turun ya. Teman-teman bisa entry di sini ya. SL di atas high, TP-nya di diskon ini di area ini. Lalu teman-teman TP-nya di area diskon ini, di area low ini ya. Nah untuk tren naiknya sama aja, tinggal dibalik ya konsepnya. Teman-teman harus bisa membedakan inside bar ya seperti itu, dan valid pullback ya seperti itu, karena sering terkecoh itu di inside bar gitu. Dan juga inducement itu bukan pada jadi bukan pada strukturnya ya. Jadi itu hanya dari single leg seperti ini nih. Inducement itu dari single leg seperti ini nih, bukan dari struktur ya. Jadi dianggapnya itu ini adalah struktur, maka kita akan entry di area ini biasanya ya dalam metode smart money. Dan juga ini bukan di area PD array yang bagus gitu ya, bukan di area premium atau di area diskon. Nah karena ini masih sekitar area equilibrium 50% Fibonacci, jadi ini rawan terkena liquidity pool seperti itu ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Jika teman-teman belum paham boleh diulang-ulang videonya ya, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih.